Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you and welcome to my English lesson. Here I'd like to explain you how to do reading comprehension test ya. Jadi saya akan membahas tentang bagaimana sih mengerjakan soal teks yang reading comprehension ya. Ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu skimming sama scanning ya. Apapun bentuk bacaannya itu ya. Skimming itu ya membaca keseluruhan secara cepat ya untuk mengetahui konten atau isi dari teks tersebut. Itu skimming ya. Tetapi kalau scanning itu ya melihat bagian tertentu saja di dalam teks itu. Jadi tidak usah keseluruhannya. Misalkan di paragraf kedua, ya sudah ada di paragraf kedua itu. Insya Allah jawabannya ada di situ. Begitu caranya itu scanningnya. Nanti lebih jelasnya kita bisa bahas dari soalnya. Oke, jadi sekali lagi mudah-mudahan pembahasan reading comprehension ini bisa memecahkan persoalan yang kadangkala Anda semuanya itu merasa kesulitan untuk mengerjakan tes yang reading comprehension. Sudah males dulu melihat, wah loh teksnya panjang apalagi misalkan ya, itu sudah males dengan kalimat panjang. Jadi tips yang akan saya berikan itu bagi orang yang kosakatanya sedikit, insya Allah akan dipermudah ya. Insya Allah akan dipermudah ya. Kosakata sedikit sehingga pemahamannya itu terbatas. Insya Allah tipsnya ini sangat bagus untuk digunakan ya. Coba kita lihat nanti. Oke. Please listen my explanation and go on to the next slide. Okay, everybody. Okay, guys. In doing reading comprehension test, I suggest you not to read the text, the whole text first, but directly you read and understand the questions ya. Jadi kalau mengerjakan tes reading comprehension itu nggak usah baca. Kalau saya sarankan nggak usah baca dulu teksnya itu ya, untuk menghemat waktu. You directly, Anda langsung aja membaca dan memahami apa pertanyaannya ini ya. For example, number 1, what is the communicative purpose of the text? Ya, dari pertanyaan ini kita tahu bahwa pertanyaan ini itu membutuhkan kita untuk melakukan skimming. Ya, skimming itu apa? Skimming itu adalah membaca secara cepat untuk paham secara keseluruhan ini. Ya. Jadi katakanlah kita bisa nyegat misalnya, ya paragraf pertama dulu dibaca ya, kemudian paragraf terakhir itu. Barangkali sudah mendapatkan gambaran tentang tujuan apa sih tujuan komunikatifnya dari teks ini ya. Itu yang harus dilakukan sekali skimming. Tetapi untuk mempermudahnya saya kasih tip bahwa kita bisa melakukan scanning ya. Scanning itu aja melihat langsung ke tempat yang ada kata kuncinya ya. Misalkan yang A pilihannya ini kita scan. The keyword kata kuncinya adalah Komodo Islands. Apakah betul teks ini menceritakan atau tujuannya itu menyampaikan tentang Komodo Islands? Berarti paragraf pertama ini harus mengenai Komodo Island ya. Ternyata kan tidak ya. Iya, cuma yang paragraf kedua ini yang menyampaikan tentang Komodo Island, sehingga tidak cukup menjadikan alasan tujuan dari teks itu adalah tentang Komodo Islands, kan salah. Ya, ini salah. Berarti yang A jangan dipilih. Itu seperti ini. Yang B kita scan. Kata kuncinya apa yang harus kita scan? Yaitu view in Labuan Bajo. Apakah betul teks itu menginformasikan tentang view ya, view pemandangan di Labuan Bajo. Yang pertama itu adalah Komodo Dragon ya, dan seterusnya. Yang B apakah juga tentang pemandangan di Labuan Bajo? Tidak ya, sehingga yang B juga salah ya. Jadi meskipun kita terbatas kosakatanya, kita bisa melakukan struggle perlawan ya untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Sehingga B juga salah. Yang C, to inform reader what to do in Labuan Bajo. Kata kuncinya what to do. Jadi apa yang dilakukan ya di Labuan Bajo. Apakah paragraf-paragraf ini menceritakan tentang itu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tujuannya adalah apa yang dilakukan di Labuan Bajo. Ternyata kan juga tidak ya. Ini tidak menceritakan tentang what to do in Labuan Bajo. Sehingga C juga salah. Tinggal satu-satunya yang D pasti betul ya. Kita buktikan aja.
to describe Labuan Bajo a tourist destination. Kita lihat paragraf pertama adalah menyampaikan tentang Labuan Bajo. Paragraf berikutnya Labuan Bajo, paragraf ketiganya juga Labuan Bajo. Sehingga sudah betul mendeskripsikan Labuan Bajo. Apakah betul sebagai tourist destination? Iya, di paragraf terakhirnya bisa kita lihat all of this make Labuan Bajo a perfect getaway. Jadi semua itu membuat Labuan Bajo itu menjadi pintu gerbang yang sempurna. Artinya pintu gerbang untuk mendatangkan wisata. Maka ini menjadi tourist destination. Labuan Bajo itu diharapkan jadi tourist destination yang perfect ya. Maka sekali lagi D yang betul. Maka Anda bisa menandainya yang D ya. Yang D kita tandai ini betul. Misalkan kuning seperti ini. Oke ya. Begitu caranya, it's easy ya. Jadi tidak usah mengarti-ngartikan tapi kita bisa guess dan bisa scan ya. Kita bisa scan pun pilihan jawabnya di option. We can scan the option. Begitu. Nomor 2, what can we conclude from the text ya. Kalau melihat pertanyaan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya ini kita harus skimming, artinya membaca penuh ya, membaca keseluruhan ya. Secara cepat pasti ya, judulnya apa sih, tentang apa, paragraf pertama tentang apa, dan seterusnya ini harus kita ketahui. Tapi sekali lagi kita bisa scan kalau seperti ini, dibalik aja scan, pilihan jawabannya yang di scan. We scan the option A misalkan. Kita cari kata kuncinya, apakah Labuan Bajo itu challenging, menantang ya. Apakah menantang sih untuk mencapai Labuan Bajo itu? Kita lihat secara scan, oh ternyata dapat di sini. It is easily accessed by air, land, and sea. Jadi Labuan Bajo itu mudah diakses baik lewat udara, darat maupun lautan ya, sehingga challenging ini gugur. Salah berarti. Maka jangan milih yang A. Make sense ya? Oke. Yang B, Labuan Bajo is also popular for its romantic. Apakah betul Labuan Bajo itu populer karena cerita-cerita romantisnya ya? Dilihat di sini, adakah kata-kata yang menunjukkan itu? Romantic kata kuncinya. Romantic, oh, famous traveler, bukan stories ya. Dan seterusnya, berarti romantic stories ini populer karena romantic stories ini tidak dijelaskan di dalam teks itu. Maka B pun juga salah ya, jangan dipilih. Yang C, only a small number of tourists visit Labuan Bajo. Apakah visitor itu hanya sedikit ya, small number of tourists ya, wisatawannya sedikit, hanya sedikit ya. Apakah menceritakan tentang itu? Kita lihat ternyata tidak jelas kalau kita baca secara tidak jelas, tidak ada yang menceritakan tentang banyaknya atau sedikitnya tentang turis di situ. Maka C pun juga tidak bisa dijadikan kesimpulan, maka salah ini ya. Sedangkan yang D berarti ini tinggal ini, pasti yang ini yang betul ya. Yang bisa kita simpulkan adalah Komodo Dragon are not the only attraction in Labuan Bajo ya. Komodo Dragon kata kuncinya di sini Anda bisa lihat itu not the only ya, tidak atau bukan merupakan satu-satunya attraction, betul kan ya? Jadi ada parknya, national parknya, ada fishing area-nya, ada panoramic view gitu, dan seterusnya ya. Sehingga ini yang paling betul yang D. Maka kita pilih yang D jawabannya seperti ini. Oke, itu namanya skimming. Kalau ini harus skimming, tapi pilihan jawabannya kita scan ya. Kita lihat langsung di tempatnya itu. Ini caranya seperti itu. Oke, everybody. Yang ketiga, nomor 3. Ada kutipan kalimat bla 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 which cover about di paragraf pertama ya. Nah, berarti dari bentuk kayak gini, ini langsung kita pasti scan. Artinya apa? Kita langsung lihat ke area itu yang tertera kata-kata kalimat ini. Di sini, berarti langsung kita di sini, mata kita di sini. Oke? Kemudian kita lihat pilihan jawabnya. Facing area, apakah betul which itu? Kata which, the word which in the sentence refer to fishing area. Apakah which ini menunjukkan tertuju pada fishing area? Bukan ya, melompati ini national park. Jadi a splendid national park which cover ya. Jadi taman nasional yang meliputi
80 pulau. Boleh besar sekali ini ya. Sehingga yang B ini yang betul jelas sudah ya. B itu national park. Maka kita pilih yang B ini. Oke. Tip of the island jelas salah ya. Tip of the island-nya itu salah. Kemudian Flores juga bukan. Sekali lagi ini namanya scan. Langsung kita scan ke tempat area kalimat itu berada ya, seperti itu. Oke, make sense everybody? Go on to the next slide. Oke, yang reading comprehension berikutnya yaitu bentuknya procedure. Procedure itu sebetulnya mudah ya, mudah. Itu tentang langkah-langkah pasti ya, procedure ya. Ini lebih mudah, sekali lagi nggak usah dibaca, tapi kita langsung apa? Iya, menuju ke pertanyaannya. Nomor 4, when can we save any change we made with our video? Ya, jadi kalau prosedur itu kebanyakan ya scan ya, kebanyakan scan. Kita lihat, kita scan aja langsung. When can we save any change? Kalau kita lihat di dalam kalimat pertanyaan ini, ya kata kuncinya we can save any change we made. Ya, kata ini save. Anda bisa cari di situ, save it to your computer ya. Itu kapan kita bisa save any change. Jadi tadi ini kan format ini kan di convert itu di change ya. Itu kapan ya? Kapan? Apakah after finishing our privacy? Ya kita lihat sebelumnya dulu ya. Sebelumnya dan sesudahnya ya. Ini kan langkah pertamanya itu tadi save ini berarti setelah convert. Di sini ada kata setelah convert? Tidak ada. Kemudian kalau langkah kedua second log into your before ini sebelum log ini ada nggak? Before. Yes ini. Jadi kita bisa lihat before logging in to your YouTube account. Ini yang paling tepat. Jadi sebelum kita save any change, tadi kan disuruh change, bisa di AV, 3GP, MP4, dan MPEG, dan MPEG ini disuruh change itu dulu ya. Berarti yang betul adalah login ini. Sebelum login, before logging in to our YouTube account. Seperti itu ya. Mudah kan? Ya. Sehingga Anda bisa menandai yang betul adalah yang C ya. Ini kita tandai. Oke. Yang berikutnya, number 5. What should we do before saving our video to the computer? Ini juga kita butuh scan saja, nggak usah dibaca keseluruhannya. Before saving our video to the computer. Ya. Kata saving video to the computer juga kita ketemu di sini. Saving to your computer. Oke ya. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum ini? Sebelum ini kan berarti kalimat sebelumnya ya di sini atau ini. Di situ apakah ada kata convert? Kita lihat. Oh iya, convert ini namanya scan. Convert our video to the proper format. Apakah betul convert your video into the proper format? Iya. Yang diterima oleh YouTube itu seperti misalkan ini. Oke. Berarti jelas yang B ini betul, sehingga sekali lagi ini butuh kita scan saja ya, kita scan, tidak usah skimming, jadi lebih mudah, sehingga kita bisa pilih yang B ya, jadi langsung ke area itu. Make sense ya? Gampang, kalau prosedur lebih gampang ya. Yang nomor 6, number 6. Kutipan kalimat bla 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 and save it to your computer, line 2, baris kedua ya. Pertanyaan di sini semuanya ya, save it to your computer. Ini lagi ya. Waduh, ini pertanyaannya di sini semua ya. Enak ini. The word it refer to ya. Ini seperti pertanyaan sebelumnya tadi. Kata it itu tertuju pada siapa, pada apa itu. Apakah pada ini atau ini? Yang jelas pasti tertuju pada sebelumnya, kata sebelumnya ya. Jadi first convert your video into a proper format accepted by YouTube. Jadi kita scan yang di sini nih ya. Jadi silahkan diubah video Anda itu ke format yang tepat ya, yang diterima oleh YouTube ini. Kemudian save itu dan simpan itu apa? It-nya ini ya video pasti. Maka di situ jawabannya iya yang D. Seperti itu caranya ya.
Jadi kita tidak perlu membaca semuanya, tapi kita bisa scan langsung seperti itu. Make sense ya? Sekali lagi untuk prosedur, kalau teks berupa prosedur itu saya yakin jauh lebih mudah daripada teks yang recount, report, news item dan sebagainya. Ya, ini lebih mudah. Oke, it is what is it? The answer for number 4, 5, and 6. Is that clear? Jelas ya? Okay, go on to the next slide. Okay, now we come to number 7 and 8 ya. Kita nomor 7 dan 8 teksnya seperti ini. Okay, and we directly read and understand question number 7. What is the purpose of the text ya? Jadi apa tujuan teks tersebut ya? Kita bisa lihat pertanyaan ini berarti butuh skimming ya, butuh skimming, dibaca keseluruhannya ini harusnya secara cepat pasti ya. Jadi apa sih tujuan teks ini gitu. Di sini kita bisa lihat teksnya itu bentuknya pas ya. Hit itu past tense, was, didn't itu past lampau, book. Nah, kalau banyak pasnya gini itu we know that it is what we call recount ya, recount text. Ini text recount. Text recount itu menceritakan atau peristiwa-peristiwa masa lalu ya, peristiwa-peristiwa yang sudah lewat dulu ya. Ini namanya recount ya. Oke. Nah, kita lihat untuk pilihan yang A-nya kita scan to describe an earthquake in general. Apakah ini mendeskripsikan earthquake secara umum, earthquake secara umum. Kita lihat di situ tidak ya, tidak secara umum, tapi ini adalah privately experience ya, private experience ya, pengalaman pribadi pada waktu earthquake. Jadi ini earthquake in generalnya salah ya, oke? Sehingga jangan dipilih itu A, don't choose A. Go on B, to explain how an earthquake happen ya, to explain how an earthquake happen. Apakah ini menjelaskan tentang tujuannya itu bagaimana earthquake itu terjadi, bagaimana terjadinya earthquake. Di sini juga tidak ada berapa skala Richter juga tidak ada, berarti bukan menceritakan tentang earthquake yang terjadi ya, sehingga yang B ini juga salah. Kemudian yang C, to retell the writer's experience ya. Karena ini ada kata-kata I berarti adalah penulisnya, I semuanya berarti adalah pengalaman penulis, peristiwa yang dialami oleh penulis. Sehingga yang C ini in the past ya, itu betul ya, pasti betul ini ya. Sehingga kita pilihannya yang C. Kalau nggak percaya atau malah pilih yang D, coba kita lihat. To persuade people of the danger of earthquake. Jadi memperingatkan orang-orang tentang bahayanya earthquake. Ini kan tidak ya. Jadi yang D salah. Sehingga sekali lagi yang betul adalah yang iya C. To retell the writer experience in the past. Jadi menceritakan kembali pengalaman penulis di waktu lampau itu. Oke ya, ini recount jelas berarti ini. Oke. Go on number 8. Nomor 8. From the text we can conclude that bla bla bla. Ini juga butuh skimming ya, baca keseluruhannya. Tetapi seperti tadi saya bilang, kita bisa pakai scan untuk mudahnya dengan melihat pilihannya A, B, C, D. Urut dari A aja, kalau sudah ini ketemu ya sudah, tidak usah dilanjutkan ya. The writer could not think clearly when he woke up ya. Kata kuncinya when he woke up itu apakah not think ya, nggak bisa berpikir secara clearly itu, secara jelas ketika bangun. Lihat kata when he woke up di scan ya. Woke up mana ya, woke up ini. Oke. Ternyata loud noises from outside itu bukan. Ini iya, when loud noises, I heard people screaming in verse. Okay. I didn't know what was happening. Jadi nggak tahu. I was sleeping soundly. At first I thought there was a robber. Jadi dipikirnya itu ada robber. But then I heard my mother screaming that it was earthquake. Jadi nggak tahu kalau earthquake, dikiranya ada perampokan. Berarti
Could not, tidak bisa berpikir secara jelas ketika bangun, itu betul ya, diceritakan di paragraf pertama ini. Oke, ini namanya scan. Sehingga A itu betul ya, A itu betul. Ya. Kalau sudah merasa A ini betul, ya sudah ditinggalkan untuk menghemat waktu. Tapi kalau ingin membuktikan apakah yakin A betul, ya kita buktikan yang B misalkan. Nobody was injured because of the earthquake. Nobody, tidak ada yang terluka di dalam karena earthquake, karena gempa bumi. Yang B ini kata kuncinya kan tidak ada yang terluka. Apakah di situ ada yang terluka? Some people, ini ada anak, there were some people injured, berarti ini gagal ya, salah ya. Ini salah kan? Terbukti. Karena ada some people injured ya, beberapa orang itu injured ya, terluka. Kalau yang C, the writer's house was seriously damaged. Apakah di situ dijelaskan juga writer house itu rusak berat gitu? Apakah ada kata-kata itu rusak berat? But the other part of this house were fine. Ini kan fine. Jadi tidak seriously damaged ya. Berarti salah yang C. Yang D, the earthquake lasted for a few hours. Jadi gempa bumi itu berlangsung a few hours. Apakah betul a few hours di situ? Kita cari di sini, tidak ada yang menjelaskan bahwa itu a few hours ya. Berapa menit juga tidak disampaikan, sehingga nggak jelas, tidak bisa dijadikan kesimpulan. Maka D ini juga salah. Jadi terbukti bahwa A lah yang paling tepat. Oke ya. The writer could not think clearly. Jadi terbangun karena mengira ada perampokan ya. Karena ibunya ada orang-orang itu screaming ya, ketakutan, heard people screaming. Jadi people screaming itu dikiranya perampokan ya. Ternyata ibunya menjerit bahwa itu adalah gempa bumi. Oke ya. So A adalah yang paling betul. Oke, everybody. Go on to the next one, number 9 and 10. Nah, nomor 9 dan 10 bentuknya surat nih ya, letter ya. Bentuknya surat seperti ini, jelas suratnya. Ini juga agak mudah kalau bentuknya surat ya. Kita buktikan nomor 9. Number 9. What is the text about? Tentang apa sih teks tersebut? Ya ini kita memang harus skimming, baca ya gitu. Tapi kita bisa melihat paragraf pertama terlebih dahulu ya. Bentuknya seperti ini, itu kira-kira surat apa? I have read your advertisement at Suara Rakyat for an engineer position. I would like to apply for that position. Saya telah baca iklan Anda di Suara Rakyat untuk posisi engineer ya. Ini tenaga teknis ya. Engineer ini. I would like to apply for that position ya. Saya ingin melamar posisi tersebut. Engineer position itu ada di dalam. Berarti ini adalah tentang surat lamaran kerja ya. Lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Iklan, apakah iklan? Bukan iklan. Application letter, iya. For an engineer position, surat lamaran kerja untuk posisi engineer, iya cocok. Berarti B ini betul ya. Sehingga Anda bisa menandai ya. Ini di scan tadi sudah betul, application letter for an engineer position. Kalau nggak percaya ya kita buktikan yang C, information to apply for the job. Apakah ini tentang informasi untuk melamar lowongan kerja? Bukan informasi. Ini kalau ini ya seperti iklan, advertisement, salah. Yang D, announcement about Suara Rakyat newspaper. Pengumuman tentang surat kabar Suara Rakyat. Apakah itu? Bukan ya. Jadi betul sekali bahwa pilihan nomor 9 adalah yang B ini. Oke ya, make sense. Gampang sekali. Yang terakhir, nomor 10. From the text, we know that the applicant bla bla bla. Ya. Ini juga kita bisa skimming sebetulnya ya. We know that the applicant ngapain banyak, tapi kita bisa scan pilihan jawabannya aja. Qualified, kata kuncinya yang A, qualified for the job. Apakah applicant, pelamar itu qualified for the job? Qualified, kita lihat kata interested. I believe that I have qualification needed for the job.
qualification. Jadi ini memenuhi. Ya. Yang A itu betul, ya betul. Kita pilih yang A berarti ya. Kalau tidak percaya nanti kita buktikan yang B, C, D ya. Jadi yang betul ini sudah ketemu yang A jawabannya. Sedangkan yang B is working as a supervisor ya. Apakah applicant itu telah bekerja sebagai supervisor? Kita lihat, kita cari di bacaan itu. Apakah I have attached my complete dan seterusnya. I have qualification fresh graduate. Oh ternyata dia fresh graduate ya, fresh graduate belum pernah kerja. Ya. Jadi ini yang B salah ya, supervisor ya, belum kerja ya, fresh graduate ya. Yang C will be accepted ya, will be accepted as worker, will be accepted as worker there ya. Jadi applicant itu akan diterima sebagai pekerja di sana. Belum ya, karena di situ masih mengharapkan interview ya, berharap-harap untuk bisa diinterview. Jadi belum akan diterima. Ya. Oke, jadi yang C ini juga salah. Yang D will be interviewed as soon as possible. Akan diwawancarai secepat mungkin. Di situ sudah ada kabarnya akan diwawancarai segera mungkin. Tidak ya, ini baru berharap karena belum ada balasan sehingga belum ada kejelasan akan diwawancarinya kapan. Oke, yang D salah. Sekali lagi, itulah sebabnya A itu tadi adalah yang paling tepat. Oke, everybody, I think it's enough and I hope you can understand my explanation and I also hope it will help you. Yeah, it will help you. Okay, see you next time with the different materials. Bye bye.